Oke, jadi di 7 pertemuan pertama kita akan belajar mengenai ini introduction, kemudian setting up a cell culture laboratory. Ini maksudnya adalah sebenarnya sebenarnya laboratorium sel kultur itu seperti apa sih dan cara men-settingnya seperti apa? Apa saja yang harus ada di laboratorium, kemudian persyaratannya apa saja gitu, layout dari laboratoriumnya seperti apa, itu nanti insya Allah kita pelajari di pertemuan kedua. Terus nanti di pertemuan ketiga kita juga belajar mengenai media. Jadi media apa aja yang kita pakai di sel kultur. Maaf, di kultur sel. Nah, yang di sini akan dijelaskan itu lebih banyak memang di kultur sel mamal ya. Hewan itu banyak-banyaknya paling mentok-mentoknya adalah kultur sel tikus, karena tikus yang dijadikan sebagai hewan model kalau kita mau uji coba apa toksisitas atau uji coba obat dan seterusnya. Kemudian nanti yang keempat kita belajar kontaminasi. Nah, tapi di kontaminasi ini bentuknya assignment. Jadi nanti saya sebelumnya ya, jadi dari pekan ketiga saya akan berikan apa paper gitu ya, yang teman-teman nanti harus membaca dari paper tersebut. Kemudian di pertemuan apakah ada yang nyala mic-nya? Oh iya. Oke. Kemudian nanti di pertemuan 4 ini akan ada assignment tadi ya, jadi akan saya berikan paper, saya usahakan paling lambat 1 pekan sebelum pekan keempat ini. Jadi nanti teman-teman baca, belajar, nanti di pertemuan di kuliahnya kita hanya diskusi saja gitu, diskusi dan tugas. Jadi tidak ada kuliah, artinya tidak ada penyampaian materi seperti itu, adanya diskusi. Kemudian nanti di pertemuan kelima kita akan membahas mengenai perbedaan ya antara kultur primer dan juga bagaimana sih membuat sel line gitu, dan apa itu sel line, membuatnya bagaimana, seperti itu nanti kita dipelajari di pertemuan 5. Terus pertemuan 6 adalah kriopreservasi, kemudian juga rekonstitusi. Jadi diawetkan terus setelah diawetkan nanti menghidupkannya lagi gimana kayak gitu. Nanti kita belajar di situ. Terus nomor 7 aplikasi. Nah, aplikasi kultur sel ini juga nanti bentuknya assignment seperti yang pertemuan 4. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan dengan saya. Nah, terus perlu dicatat bagi teman-teman untuk semester ini sepertinya saya tidak akan memberikan PPT ya. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih link recording. Jadi teman-teman silahkan belajar dari recordingnya aja, kayak gitu. Kemudian di pertemuan ini nanti kita akan membahas historinya dulu. Jadi cerita dulu aja pendahuluan mengenai kultur sel. Kemudian nanti pengertian basic lah, konsep-konsep dasar atau pengertian-pengertian dasar dari kultur primer. Kemudian apa namanya sel line, terus kondisi-kondisi fisik dan kimia di apa namanya lingkungan kultur sel itu harus seperti apa, nanti kita bahas sedikit di sini. Oke, ini siapa yang masih nyala ya mic-nya? Oke. Nah, jadi yang pertama kita cerita dulu ya mengenai kultur sel. Ketika teman-teman mendengar kultur sel, yang terpikir di benak kalian apa? Membayangkan apa ketika, oh ada kuliah kultur jaringan nih gitu? Proses suatu sel ditumbuhkan mungkin Bu ke dalam suatu media. Satu sel ditumbuhkan dalam satu media, iya itu salah satu pengertiannya betul. Jadi memang ada proses menumbuhkan satu sel dalam satu media. Cuma kan kadang-kadang kepikirannya gini ya, mungkin teman-teman, ini kultur jaringan, tapi kok pelajarannya kultur sel gitu kan, beda ya antara jaringan dengan sel gitu ya. Kalau jaringan itu ya berarti kita ngambil sebongkah gitu kan. Tapi kalau sel itu ya hanya kultur sel saja, kayak yang tadi Mbak Wiwin bilang, itu hanya single cell seperti itu. Nah, kalau konsepnya atau kerangka berpikirnya kita itu adalah di kultur jaringan tanaman atau tumbuhan yang dibawakan Budi ya, itu akan memang selalu kultur jaringan namanya, nggak mungkin bisa kultur sel, karena selnya tidak bisa terdispersi gitu loh. Jadi kalau kultur tanaman atau kultur tumbuhan itu harus selalu bongkahan, misalnya diambil apa ya, bagian daunnya atau 2 cm atau 3 cm kayak gitu, jadi dia nggak bisa dipisah-pisah gitu. Tapi kalau sel mamalia, manusia itu bisa.
Jadi itulah kenapa di sini kita tidak menekankan pada kultur organ. Karena kalau di manusia atau hewan, kultur organ itu jarang banget gitu. Kenapa jarang? Karena sulit dan apa ya, fungsinya yang akan kita inginkan itu nggak sebanyak kalau kita mengkultur sel. Kalau kultur sel tuh enak, kita bisa ngatur sel ini nanti mau dijadikan sel apa sih, sel ini mau dijadikan sel apa, fungsinya bagaimana. Jadi kita kalau ingin mempelajari apa ya, mempelajari bukan sebagai pathway ya, bukan sebagai transduksi sinyal, itu kita bisa. Tapi kalau organ kan nggak bisa, karena kalau organ itu sudah merupakan suatu sistem gitu kan ya. Kalau organ itu merupakan sistem karena dia merupakan sekumpulan dari berbagai macam sel yang sudah berdiferensiasi gitu. Sehingga dia punya fungsi khusus. Nah, itu dia makanya kalau di kultur jaringan hewan atau manusia, kita belajarnya bukan kultur jaringan atau kultur organ, tapi adalah kultur sel. Semoga sampai sini bisa diikuti. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi sebenarnya ide mengenai sel kultur ini udah dimulai sejak 100 tahun yang lalu ya. Kenapa dimulai? Karena saintis tuh pengen tahu atau pengen belajar developmental biology atau biologi perkembangan gitu. Ini ranahnya Pak Haris nih yang embriologi, organogenesis, embriogenesis seperti itu. Jadi peneliti itu pengen tahu sebenarnya yang terjadi ketika embriogenesis dan organogenesis itu apa sih? Gitu. Sementara mereka waktu itu nggak punya alat kalau pengen melihat secara langsung in vivo. Ya kan mereka belum punya elektron, mereka belum punya mikroskop, mereka belum punya X-ray dan seterusnya sehingga kalau dari alat mereka terbatas sekali gitu. Sehingga mereka saintis ini mencari cara gimana caranya mereka tetap bisa belajar developmental biology atau apa biologi perkembangan itu tapi di luar tubuh atau in vitro seperti itu ya. Nah, itu yang apa ya, memicu atau men-trigger mereka kenapa pengen melakukan kultur sel seperti itu. Nah, kemudian ini mulainya di tahun 1907 ya, teman-teman. Dari seorang peneliti namanya Rick Harrison, ini dari Institut Rockefeller. Jadi beliau mengkulturkan embrio ayam pada plasma clot atau pada apa ya, darah gitu ya. Plasma clot itu adalah darah. Kemudian dia berhasil mengobservasi eh, hal yang menakjubkan ya pada saat itu. Kalau sekarang sih kita lihat mungkin biasa aja gitu ya, tapi waktu itu menakjubkan bahwa ternyata ketika apa namanya embrio kata ini itu diambil ya, artinya diambil dari dalam tubuh, dia dikeluarkan dari dalam tubuh, jadi yang awalnya in vivo menjadi in vitro, kemudian ditumbuhkan di dalam apa media berupa darah, itu ternyata sel-sel sarafnya itu bisa tumbuh gitu. Dan mereka bukan cuma tumbuh ya, mereka hidup. Mereka nggak mati gitu ketika dikeluarkan dari dalam tubuh. Pasti hipotesis mereka yang pertama adalah begitu embrio ini dikeluarkan dari dalam tubuh kata atau dari dalam tubuh si dipisahkan dari embrio utuhnya itu pasti dia akan mati karena hipotesisnya adalah dia nggak bisa hidup sendiri. Jadi dia harus berada di antara kawanannya gitu ya, sel-sel yang sama gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata dia menemukan dan dia mengobservasi bahwa ada sel saraf yang hidup kemudian juga berkembang gitu. Sehingga ini menjadi terobosan gitu ya bahwa ternyata sel itu bisa loh ditumbuhkan atau di-maintain atau dipelihara di luar tubuh seperti itu menggunakan kultur sel. Nah, saya tuh dulu ya pernah kuliah teman-teman, ini intermezzo aja. Dulu pernah kuliah. Ada satu dosen saya tuh suka ngasih tebak-tebakan atau kuis mengenai nama peneliti gitu. Jadi nama penelitinya itu misalnya nih, mikroskop, siapa yang pertama kali menemukan gitu. Kalian tahu nggak siapa? Udah ada yang mikir nih, matanya goyang-goyang. Mbak Senida, kepikiran nggak siapa? Padahal kalian pakai tiap hari loh buat praktikum. Bahkan besok mungkin banyak juga yang pakai buat penelitian. Tapi tahu nggak siapa yang nemuin? Robert Cook, Bu. Hah? Yang pertama banget, yang mikroskop yang masih, aduh mikroskop yang masih apa ya?
primitif banget gitu. Nggak tahu. Ini yang dibilang sama dosen saya. Ini artinya bahwa kita tuh sebenarnya kurang menghargai saintis gitu. Dan padahal kita tuh besok akan tumbuh menjadi saintis juga gitu lah. Kalau kalian linear, insya Allah kan akan jadi peneliti juga seperti itu. Jadi dosen saya yang ini tuh selalu menekankan bahwa ketika kita sedang belajar sesuatu, kita harus tahu sejarahnya dulu. Dan sejarah tuh berarti kita bicara tentang manusianya gitu. Siapanya sih yang mengembangkan ilmu ini? Siapa sih yang menemukan ini gitu sebagai apa ya, apresiasi atau penghargaan kita kepada mereka gitu. Saya suatu hari nih, siapa ya, Mbak Ira Diah nih. Suatu hari nih misalnya Mbak Ira Diah nih eh, berhasil nih invent sesuatu, dia menemukan alat atau menemukan apa ya, sel baru misalnya gitu ya. Pengen nggak dikenang? Pengen, Bu. Pengen ya. Jadi nggak pingin orang tuh hanya menggunakan penemuannya aja tapi nggak tahu siapa yang nemuin kayak gitu. Nah, itulah kenapa di sini saya mencoba dan saya rasa waktu itu benar juga ya gitu karena suatu hari kita juga jadi saintis gitu ya. Dan harapannya kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat seperti itu sehingga eh, saya nggak pengen nih dikenang cuma penemuan saya aja gitu. Saya juga pengen dikenang sebagai manusianya gitu loh. Siapa sih yang menemukan kayak gitu. Jadi di sini saya menyebutkannya detail gitu ya. Misalnya penelitiannya namanya siapa, Rick Harrison, institutnya mana, oh Rockefeller kayak gitu. Jadi kita juga tahu oh negara-negara yang waktu itu menemukan apa yang ibaratnya ilmu sainsnya maju tuh mana aja sih kayak gitu. Itu ya, itu intermezzo aja sih. Oke, kemudian di tahun 1912 ini ada yang namanya Alexis Carrel. Ini juga dari Rockefeller ya. Dia mengkultur embrio ayam kalau ini. Dia mengkultur embrio ayam dalam upayanya untuk melihat apakah sel yang dikultur itu bisa hidup di luar tubuh selamanya. Itu gampangannya gitu deh. Hipotesisnya dia itu adalah kalau hewan, manusia itu kan bisa mati ya. Sel itu mengalami penuaan, mengalami kemunduran, penuaan, kemudian kematian gitu. Nah, tapi kalau sel dikeluarkan dari dalam tubuh terus dikultur, itu mereka bisa bertahan selamanya nggak sih? Atau mereka juga mengalami senescence gitu? Itu ceritanya. Terus penemuannya apa? Penemuannya adalah ternyata bisa, teman-teman. Jadi dia menemukan nggak cuma itu, dia menemukan bahwa oh ternyata bisa nih sel itu kalau dikeluarkan dari dalam tubuh, jadi dikeluarkan dari dalam tubuh itu artinya berarti akan dipelihara secara in vitro. Itu ternyata dia bisa tumbuh selamanya. Satu-satunya penyebab kenapa sel itu mati itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Contohnya media. Jadi yang bikin sel itu mati di kultur tuh medianya udah exhausted, udah apa ya? Medianya udah terlalu banyak metabolit sekundernya gitu. Jadi banyak toksiknya. Itu yang menyebabkan selnya mati. Terus yang kedua, misalnya ada kontaminasi. Jadi kontaminasi ini menyebabkan kultur sel kita itu mati gitu. Terus yang ketiga misalnya kondisi lingkungan nih, pH-nya nggak sesuai, terus apa namanya kelembapan, terus tingkat atau kadar oksigennya juga nggak sesuai, itu juga sel kita mati di situ. Tapi hal-hal ini kan bisa dicegah ya. Beda sama manusia sama hewan. Manusia sama hewan tuh begitu aging pasti mati gitu. Nggak bisa dicegah kematiannya. Tapi ternyata sel di luar tubuh itu dia menemukan bahwa penyebab kematiannya ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah. Jadi mereka bisa hidup selamanya. Itu yang ditemukan oleh Alexis Carrel. Jadi hipotesisnya terbukti ya bahwa kalau sel itu dipelihara secara in vitro, ini bisa tumbuh atau bisa hidup selamanya. Kemudian masih peneliti yang sama, Carrel ini menyimpan apa ya? Cikal bakal dari jantung embrio ayam tadi. Kemudian dia ingin membuktikan apakah cikal bakal jantung ini bisa bertahan atau bisa apa ya, bisa hidup selama beberapa tahun ke depan gitu, secara in vitro tentunya ya. Dan jawabannya bisa. Ternyata dia bisa bertahan sel-sel yang menjadi cikal bakal jantung ini. Ini membuktikan bahwa ternyata proses kultur sel secara in vitro ini bisa digunakan sebagai sistem eksperimen. Jadi kita bisa mempelajari berbagai macam
kejadian atau peristiwa dari dalam tubuh yang awalnya nggak kelihatan, ini bisa jadi kelihatan secara in vitro. Gitu. Sampai ya ide saya maksudnya. Kan kalau misalnya ada peneliti pengen mempelajari, misalnya nih, teman-teman yang tertarik dengan fisiologi hewan kayak punya Pak Haris misalnya ya, mau belajar tentang tikus gitu. Dikasih ekstrak papaya, harapannya nanti kalau dikasih ekstrak papaya tuh kadar gula darahnya bisa turun gitu. Oh ternyata bisa, berhasil dikasih ekstrak papaya, tikus yang tadinya dibuat diabetes, terus dikasih ekstrak ini, oh kadar gula darahnya bisa turun. Tapi kelihatan nggak gimana prosesnya? Nggak kelihatan, karena itu in vivo gitu. Yang kita lihat itu adalah nilai yang keluar dari apa ya, dari eksperimen kita. Misalnya kita ngambil darah, terus diukur kadar gula darah pada darah dari si tikus itu gitu. Tapi kita nggak bisa ngelihat dalamnya yang terjadi seperti apa. Apakah ada perubahan morfologi selnya, apakah ada perubahan gerak, apakah ada perubahan bentuk, dan seterusnya. Itu kita nggak bisa lihat. Nah, dengan penemuan dari Alexis Carrel ini kita jadi punya window gitu. Kita jadi punya opportunity, kita punya kesempatan untuk melihat apa sih yang terjadi secara in vivo yang tadinya nggak kelihatan, jadi bisa kelihatan secara in vitro. Seperti itu. Oke, ini saya presensi dulu ya, udah 15 menit. Dari kelas A dulu. Eka Putriani ada? Kalau ada, bilang ada. Nggak ada. Zikra Ibtihal? Hadir, Bu. Zikra hadir. Prasasti mana Prasasti? Ini ada, Bu. Hadir, Bu. Saya Prasasti. Oke, kemudian Saktia Raihan. Hadir, Bu. Oke. Liana mana? Hadir, Bu. Oh ya. Oke, sorry nggak kelihatan. Nares? Hadir, Bu. Ibu. Hadir, Ibu. Oi? Hadir, Bu. Oke. Sohifun Nuroh. Hadir, Bu. Oh ya, oke. Ivaldo mana? Ivaldo nggak ada. Dwi Cahya? Hadir, Bu. Nggak bisa on cam? Bisa, Bu, tapi background-nya kayak belum diganti. Nggak apa-apa, saya cuma mau lihat mukanya aja. Udah belum, Bu? Dah, oke. Dwi Cahya hadir. Ivaldo nggak ada ini? Oke. Benta Lenggar? Hadir, Ibu. Oke. Wahyu Hana? Hadir, Bu. Wahyu Hana? Permisi, Bu. Hadir, Bu. Ada, Wahyu Hana ada? Ada, Ibu. Terdengar tidak, Bu? Iradia? Hadir, Bu. Iradia ada. Endah Ratno? Hadir, Bu. Oke. Hamdan Farid? Hadir, Bu. Ini siapa? Eka Putri kenapa? Iya Ibu, mohon maaf tadi saya hadir Bu, cuman kayaknya suaranya nggak terdengar. Oke, oke. Sudah saya ini. Terima Oke, kasih Miftahul Bu. Jannah? Hadir, Bu. Muhammad Aditya Jamil? Hadir, Bu. Oke. Sabrina? Hadir, Ibu. Muhammad Afan? Nggak ada. Hidayah? Mohon maaf, Bu. Muhammad Afan ada di chat, kolom chat. Oh ya, oke. Muhammad Afan ada. Hidayah ada? Hadir, Bu. Hidayah tuh laki-laki? Hidayah, ya, Bu. Hidayah, Bu. Oh. Siti Munawaroh? Ada. Oh ya, oke. Mufliha, tadi aku lihat Mufliha. Hadir, Bu. Oke. Novita? Hadir, Bu. Oke.
Ivana? Hadir, Bu. Oke. Dwiranti? Dwiranti nggak ada ya. Pandu Wijaya? Hadir. Fatihah? Hadir, Ibu. Oke. Farhan Satya? Hadir, Bu. Sentia? Hadir, Bu. Bagus. Dwi Danarko? Hadir, Bu. Fawas? Tadi ada Fawas. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Maulana Iqbal? Maulana Iqbal nggak ada ya. Irsyad Alfarisi? Hadir, Bu. Irsyad ini? Mana? Iya, saya. Oke. Iya, iya. Oke. Saya ulang ya, yang nggak hadir Ivaldo, Dwiranti, Maulana hadir, Iqbal. Ibu. Siapa? Ivaldo, Ibu. Tadi nggak ngomong. Mohon maaf, Bu. Ivaldo ya, yang nggak ada berarti Dwiranti sama Maulana Iqbal ya. Bu Maulana Iqbal hadir, Bu. Oke, berarti yang nggak ada Dwiranti. Oke, saya simpan ya. Oke, kelas B nanti. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian di tahun 1948 ini ada Catherine Sanford ini membuktikan bahwa ternyata satu sel aja itu bisa dikultur dan dia bisa berproliferasi. Proliferasi itu berarti memperbanyak diri. Tadinya kan kalau yang dari Karel, yang dari Rick Harrison itu kan bentuknya adalah potongan dari embrio ya. Jadi ada clump atau sekumpulan sel yang kita bisa lihat ya dengan mata telanjang gitu bahwa itu sekumpulan sel yang kemudian ditanam. Jadi ada ukurannya, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Nah, tapi ternyata kalau yang tahun 1948 Catherine Sanford ini membuktikan bahwa ternyata satu sel aja itu bisa dikultur loh dan bisa berproliferasi dan bisa hidup gitu. Kemudian di tahun 1955 ini Harry Eagle ini mendemonstrasikan bahwa ternyata ekstrak dari tadi misalnya contohnya adalah media darah tadi ya, itu kan media kompleks ya. Media kompleks itu adalah media yang kita tuh nggak tahu komponennya apa aja gitu. Kenapa kita nggak tahu? Karena tadi kayak misalnya Rick Harrison tadi menggunakan media berupa plasma clot, berupa plasma darah. Kita tuh nggak bisa ngukur plasma darah ini diambil misalnya 5 mili gitu ya. Nah, itu tuh proteinnya berapa sih? Terus gulanya berapa sih? Terus asam aminonya kadarnya berapa sih? Kayak gitu. Kita nggak bisa tahu itu. Nah, ternyata kompleks tisu ekstrak itu, jadi media kompleks itu bisa diganti ternyata menggunakan media buatan yang terdiri dari asam amino, vitamin, kofaktor, karbohidrat, garam, dan juga serum protein. Jadi ternyata kalau teman-teman besok ya, moga-moga bisa yang berminat ya, moga-moga bisa merasakan mengkultur sel itu asyik banget ya. Itu teman-teman akan familiar banget dengan namanya Eagle gitu. Karena medium kita namanya Eagle semua. Ternyata karena penemunya Harry Eagle. Jadi dia berusaha untuk mengganti media kompleks itu dengan media buatan yang bisa diukur. Kenapa itu penting banget? Karena gini, misalnya kita eksperimen nih. Kita eksperimen menggunakan embrio katak tadi ya. Yang namanya eksperimen tuh kita pasti butuh beberapa kali ulangan dong ya. Nggak mungkin kita hanya menggunakan 1 kali atau 2 kali ulangan aja, nggak bisa. Jadi satu perlakuan minimal ada 3 pengulangan kan biasanya gitu ya. Kalau kita menggunakan media kompleks atau media alami, media natural berupa tadi contohnya darah ya. Saya ambil pakai darah tikus misalnya, saya ambil 5 mili. Terus itu di ulangan pertama. Ulangan kedua saya ambil lagi 5 mili, ulangan ketiga ambil 5 mili dari tikus yang sama. Meskipun dari tikus yang sama, menurutmu komponennya akan sama nggak? Akan sama nggak Mbak Wafik kira-kira? Vitaminnya, asam aminonya, karbohidrat, garamnya sama nggak kira-kira? Menurut saya beda, Bu. Beda ya, terutama kalau ketika kita ngambil darah, si tikus ini stres gitu.
Kalau si tikus ini stres, otomatis nanti hormon-hormon seperti kortisol itu akan makin banyak gitu di dalam darahnya, sehingga darah tadi ketika kita gunakan sebagai ulangan jadi nggak valid karena komponennya beda kayak gitu. Nah, jadi penemuannya Eagle ini penting banget bahwa ternyata media kompleks ini bisa diganti pakai media buatan yang komponennya ini bisa kita ukur. Jadi garamnya kita butuh berapa, asam aminonya butuh berapa, serum proteinnya butuh berapa, itu ternyata bisa diukur dan ini merupakan terobosan. Ya? Oh ya. Siapa ini? Oh, Benta. Nggak ke-mute ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Siapin pertanyaan ya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Oke, kemudian di tahun 1970 sampai 1980 ini ada demonstrasi, jadi ada penelitian bahwa ternyata tiap sel, jadi tipe sel ya, tipe sel itu kan banyak ya, ada sel fibroblast, ada sel keratinosit, ada tipe sel tuh banyak banget intinya di dalam tubuh kita. Ternyata masing-masing mereka tuh nggak bisa diperlakukan sama gitu. Jadi kalau saya udah punya bumbu nih, udah punya resep media buat sel miokardial ya, sel kardiomiosit, jadi sel-sel jantung, sel otot jantung, itu nggak bisa kalau saya gunakan media itu untuk menumbuhkan hepatosit, sel-sel hepatosit. Karena ternyata mereka ini punya bumbu sendiri, punya resep sendiri gitu, yang nggak bisa disamakan satu sama lain. Seperti itu. Nah, kenapa punya bumbu sendiri? Karena masing-masing sel itu fungsinya, kan fungsinya beda-beda ya. Nah, fungsi yang berbeda itu didukung oleh nutrien yang berbeda pula gitu. Sehingga memang nutriennya pasti akan berbeda karena fungsinya beda. Kardiomiosit sama hepatosit fungsinya beda. Sama sel ginjal fungsinya beda. Sehingga nutrisi yang sel-sel tersebut ambil dari lingkungan sekitarnya itu juga berbeda. Itu kenapa sel-sel ini tidak bisa diperlakukan sama. Jadi setiap medianya harus spesial sesuai dengan tipe selnya. Kemudian masih di tahun yang sama ya, kurun waktu yang sama, 70 sampai 80-an, ini ternyata mereka menemukan bahwa serum itu bisa diganti atau bisa digantikan dengan protein, kemudian transport protein dan juga hormon serta growth factor gitu. Jadi pada saat sebelum ini ya, sebelum penemuan ini mereka tuh cuma pakai serum aja. Jadi misalnya mau menumbuhkan mau menumbuhkan sel atau mau mengkultur sel hepatosit tikus gitu ya. Nah, mereka ngambil serum dari sapi atau kambing. Mereka nggak tahu isinya apa. Yang jelas serum itu dibutuhkan oleh sel yang sedang mereka tumbuhkan. Nah, di tahun ini ditemukan bahwa ternyata serum itu bisa diganti. Gitu. Jadi kita punya bumbu yang lebih rigid gitu, lebih detail. Berapa persen, berapa milinya kita tahu. Nah, kemudian di tahun 1970-1980, ini pertama kali dibentuknya atau pertama kali diproduksinya antibodi, yang antibodi ini dihasilkan dari sel lain, hibridoma sel lain. Dan ini diproduksi dalam skala besar ya, dalam skala industri. Seperti itu. Nah, ini menyebabkan adanya perkembangan yang luar biasa, yaitu pembuatan atau produksi protein rekombinan secara massal gitu, global, karena ini skalanya industri seperti itu. Ini di tahun 70-80. Ini dalam kurun waktu berapa tahun berarti teman-teman dari sejak pertama kali ditemukan sel pertama kali ditemukan tentang sel kultur tadi tahun berapa? Ada yang bisa jawab? 1907 ya. 1907 ya. Jadi sekitar kita bisa bilang dalam waktu kurang lebih 63 tahun ya, yang mulai baru ditemukannya bahwa oh ternyata sel itu bisa tumbuh, bisa bertahan di luar tubuh sampai bisa diproduksinya antibodi massal. Kenapa ini merupakan hal yang sangat penting? Karena ini merupakan basis dari pembuatan vaksin saat itu. Jadi dengan adanya teknologi ini vaksin menjadi mungkin untuk diproduksi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang tuh mau mengembangkan kultur sel gitu?
Apa sih pentingnya kultur sel? Ini yang pertama adalah bahwa kita bisa mempelajari banyak hal seperti mutagenesis, kemudian morfologi dari sel-sel yang sudah berubah ya, sudah bertransformasi secara genetik. Jadi secara genetik dia udah nggak imbang. Bisa karena dikenai perlakuan, bisa karena adanya instabilitas genom atau ketidakstabilan genom, terus karena diradiasi dan seterusnya. Itu makanya sebenarnya kan kalau misalnya saya ngomongin ini dalam kerangka berpikir kanker ya, karena kanker itu ada di dalam tubuh, saintis kan nggak bisa lihat tuh bentuk kankernya kayak apa, terus mereka tuh transformasinya bagaimana, yang berubah apa, itu kan mereka nggak bisa tahu. Dengan adanya kultur sel ini mereka bisa tahu, oh ternyata kalau kanker itu mulai terjadi, ternyata awalnya tuh seperti ini dulu loh. Misalnya membran selnya itu menjadi tidak rata, terus kemudian ada pembesaran nukleus, terus ada perubahan dari metabolit-metabolit yang dihasilkan seperti itu. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari kultur sel ini. Karena kan nggak mungkin itu dilihat di bawah preparat mikroskop saja, karena kan selnya harus hidup untuk bisa menunjukkan tanda-tanda itu. Sehingga ini menjadi penting kenapa kultur sel ini perlu dikembangkan seperti itu. Kemudian sel kultur ini juga perlu dilakukan untuk pembuktian ya, bahwa ternyata bisa loh kita tuh membuat sel lines. Karena sel line itu bisa bertahan di luar tubuh atau dalam kurung ya secara in vitro itu selama bertahun-tahun seperti itu dengan fungsi yang berdiferensiasi dengan fungsi khusus sesuai dengan jenis selnya seperti itu. Jadi intinya sih masing-masing mereka punya karakteristik gitu. Kemudian dengan adanya kultur sel ini memungkinkan bagi kita untuk belajar banyak hal. Seperti misalnya kita ingin belajar mengenai hormon gitu. Hormon apa sih yang disekresikan oleh kelenjar adrenal misalnya dari sel pituitari. Kemudian bagaimana sih bentuknya neuron itu? Bagaimana sih transfer atau jalannya proses elektrik dari neuron itu seperti apa? Gimana sih kalau miosit itu dia berdetak? Karena miosit itu kalau sudah di dalam kultur ya, dia sel jantung ya, miosit ini, itu mereka bisa berdetak gitu. Nah, itu mereka melihat bagaimana sih sel itu sebenarnya berdetak seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga intinya sih ini menjadi media untuk belajar gitu supaya bisa mengerti, lebih memahami atau mengkomprehensi apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh yang kita nggak bisa lihat secara in vivo seperti itu. Nah, ini tahun 70-an ya kalau saya nggak salah, ini adalah suatu industri ya, suatu company yang dia itu memproduksi rekombinan protein secara massal. Jadi ini sudah diproduksi dalam skala industri. Ini sel kultur yang sudah di skala industri seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Boleh, kok suaranya kecil banget ya? Sekarang bagaimana, Bu? Udah, ya. Saya Kak Roma izin bertanya, Bu. Berarti apabila kita ingin mengkultur suatu sel, kita harus tahu terlebih dahulu organ mana yang memproduksi, misalkan kita pengen mengkultur sel yang memproduksi hormon, berarti kita harus tahu organnya dulu nih, Bu, yang memproduksi hormon tersebut. Baru kita ngambil dari organnya, terus kita kulturkan gitu, Bu. Kalau itu sudah bukan teori lagi ya, artinya kita sudah tahu dengan pasti bahwa misalnya hormon apa ya misalnya, insulin itu disekresikan oleh sel beta pankreas misalnya. Itu kan kita sudah tahu ya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka iya, kita mengisolasi sel beta pankreasnya, kita kulturkan. Terus kita lihat hormonnya. Apakah sel ini mensekresikan hormon atau tidak? Karena barangkali misalnya kita isolasi dari pasien yang kena diabetes mellitus tipe 2 atau tipe 1, atau tipe 1 deh. Jadi kita isolasi sel beta pankreas dari pasien DM tipe 1. Ternyata sel beta pankreasnya ini nggak bisa menghasilkan hormon seperti itu, tidak bisa menghasilkan insulin seperti itu. Sehingga kalau jawabannya, kalau kerangka berpikirnya atau perspektifnya adalah kita sudah tahu pasti
sel apa yang memproduksi hormon apa, ya kita tinggal mengisolasi sel tersebut, Mbak Karomah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, sami-sami. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah mengenai kultur sel primer. Kultur sel primer ini ada beberapa step yang akan akan dilakukan gitu ya. Jadi saya kasih pengertian dulu kultur sel primer. Jadi yang namanya kultur sel primer ini adalah sel pertama atau bongkahan organ pertama yang kita dapatkan dari hasil biopsi atau dari kita mengisolasi sendiri terus kita taruh di petri dish pertama kali. Contohnya di sini adalah ini pada fase tissue acquisition. Ini berarti cara mendapatkan jaringannya. Kalau yang saya lakukan dulu, karena saya tuh mencari limbah ya. Saya dulu kultur sel jantung itu saya mencari limbah pada pasien-pasien yang melakukan operasi CABG gitu. Pada saat operasi CABG itu karena ada proses semacam, saya kok lupa namanya. Jadi darahnya itu nanti akan disirkulasi di dalam mesin yang lain gitu. Jadi memang di saat itu jantungnya itu berhenti berdetak. Karena mau dioperasi kan nggak mungkin nih jantungnya berdetak terus. Jadi memang jantungnya itu diberhentikan. Tapi kalau jantungnya diberhentikan kan orang ini bisa mati gitu. Jadi harus ada mesin ECMO apa ya kalau nggak salah namanya, saya kok lupa. Mesin itu nanti untuk mengatur aliran darah dari si pasien ini, sehingga ketika pasien ini dioperasi jantungnya, dia nggak mati gitu, karena aliran darahnya tetap berjalan menggunakan mesin ini. Nah, ketika melakukan operasi ini, dokter tuh harus memotong kurang lebih 2-3 cm aurikel. Aurikel itu apa ya? Di bawahnya aorta gitu. Itu kecil banget dan itu emang harus dipotong karena mau dimasukin selang. Kayak gitu. Jadi itu harus dipotong dan akhirnya dibuang karena nggak bisa dijahit lagi kayak gitu. Nah itu kan menjadi limbah ya. Nah itu kemudian karena dia menjadi limbah, itu kemudian diminta oleh litbang saya tempat saya kerja waktu itu, terus dicoba dikultur. Nah aurikel itulah yang dinamakan sel kultur yang dinamakan kultur sel primer. Jadi dia yang mulanya dia kayak apa ya? Ancestornya gitu, dia nih nenek buyutnya gitulah ibaratnya si aurikel ini. Nah kemudian aurikel ini kami taruh dalam petri dish, kami kasih medium yang waktu itu medium yang biasa ya, jadi medium yang natural medium dulu. Ternyata dilihat setelah 1 pekan dia tuh tumbuh gitu. Jadi di luar aurikel itu ada, misalnya ini aurikelnya ya, di sini aurikelnya. Nah itu di sini nih di sekitarnya ini ternyata tumbuh sel gitu. Ternyata dia tuh tumbuh gitu di luar tubuh si manusia itu, di luar tubuh si pasien itu. Gitu. Nah kemudian sel yang tumbuh ini akhirnya kan nanti memenuhi petri dish atau memenuhi botol flask ya yang kita pakai waktu itu botol flask. Ini nanti kita ambil sebagian, terus kita subkultur. Kalau sudah subkultur ini namanya adalah nanti kalau sudah panjang gitu ya itu namanya sel lain. Tapi yang baru dikultur ini namanya subkultur. Nah, yang ada aurikelnya tadi, yang ada jaringannya tadi, itulah yang dinamakan kultur sel primer seperti itu. Semoga bisa ditangkap ya. Sebentar, saya pause sebentar. Dan itu nanti dikasih keterangan seperti sudah disebutkan tadi, ada kolektor, dari mana, terus tadi bisa informasi lengkap
Kemudian setelah ada akuisisi ya, ada pengambilan atau ekstraksi dari jaringan itu, kemudian jaringannya akan diseksi. Diseksi itu berarti akan dipotong-potong gitu loh, dikecil-kecilkan dulu. Kemudian kalau ada bagian-bagian yang mengalami nekrosis itu harus dihilangkan gitu ya, sehingga yang bagian bersih dan sel yang sehat saja yang nanti akan kita tanam atau yang akan kita kulturkan. Kemudian nanti akan dilakukan disagregasi. Jadi sel ini nanti harus dipisah-pisah. Harus dipisah-pisah menjadi satu sel gitu ya ibaratnya, supaya mereka nggak clumping, nggak ngumpul jadi satu sel. Nah, proses disagregasi ini bisa dilakukan secara mekanikal maupun dengan enzimatik. Yang kami lakukan kemarin pakai enzimatik, karena kalau pakai mekanikal, ini kebanyakan selnya itu nanti terus rusak, dia nggak mau tumbuh. Karena sepertinya mereka kayak apa ya, rawan atau mereka rentan terhadap tekanan mekanis seperti itu. Kemudian setelah itu baru sel-sel tersebut yang sudah disagregasi akan diinkubasi dan ditumbuhkan. Kemudian setelah itu nanti diobservasi ya, sudah tumbuh belum selnya, terus nanti baru kita isolasi, kita mau sel yang mana. Karena meskipun dia berasal dari jaringan yang sama ya, ketika nanti dia sudah berkembang di dalam flash kita atau di dalam petri dish kita, ini ternyata mereka tuh menjadi sel-sel yang berbeda-beda. Beda-beda tuh dalam artian identitasnya mereka tuh lain-lain karena tiap sel itu punya surface marker. Jadi surface marker itu yang menjadi ID-nya mereka, yang menjadi pembeda mereka. Ibaratnya kalau kita nih, kita semua ini Civitas Akademika UAD. Tapi kamu bawa KTM prodi biologi. Temanmu yang lain bawa KTM prodi SI misalnya, yang lain lagi bawa KTM prodi apa. Ini juga sama. Jadi meskipun mereka berasal dari induk yang sama, tapi ini bisa difilter lagi, kita sortasi lagi berdasarkan surface markernya. Kita butuh sel dengan surface marker ABC misalnya. Nah, itu yang akan kita sortasi, kemudian kita kultur lagi. Nah, kultur yang ini setelah sel disortasi, ini namanya adalah purifikasi. Jadi ini sudah sel yang pure, kita bilang gitu. Sudah sel yang homogen. Kalau ini selnya masih heterogen. Itu sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, monggo. Siapa? Risma, Bu. Oke. Dari Oh ya, ketemu. kelas Ya. B. Saya ingin bertanya, Bu. Ibu kan tadi bilang kalau udah pernah menggunakan enzim di proses disagrasi. Nah, itu apa aja sih, Bu, yang kayak bisa jadi persiapan kita supaya kulturnya itu tetap aman gitu loh, Bu. Jadi mengurangi kesalahan sewaktu kultur jaringannya gitu. Maksudnya gimana? Berarti enzim yang aman apa gitu? Atau gimana? Iya, Bu. Cara mencari enzim yang aman gitu untuk kultur kita. Cara mencari enzim yang aman. Nah, ini juga tadi saya bilang sebelumnya bahwa tiap sel itu tipenya beda-beda ya. Jadi saya pernah nyoba untuk disagregasi kultur sel primer itu menggunakan tripsin. Itu bisa, dan jadi kita bilang bisa itu berarti ketika dia direkultur itu dia bisa nempel lagi gitu. Jadi dia bisa berkembang lagi, bisa proliferasi lagi. Karena sel itu kan ada beberapa macam ya teman-teman. Ada sel yang dia tuh nempel di dasar, ada sel yang dia itu suspensi. Suspensi itu berarti dia nggak nempel karena dia nggak punya jaringan, dia nggak punya nggak punya jaringan. Jadi dia berada di dalam medium kayak sel darah. Tapi kalau kayak sel otot, sel jantung, fibroblast dan seterusnya, dia tuh nempel di dasar flash kita. Nah, ketika kita kasih enzim, itu nanti mereka akan berubah morfologinya. Yang tadinya kayak bintang gitu ya, dia jadi bulat-bulat kayak kelereng gitu. Dan dia jadi suspensi.
Nah, kita bilang kalau proses disagregasi kita tuh berhasil, itu ketika kita pindahkan mereka yang bentuknya kelereng itu, kita pindahkan ke flash yang lain, terus kita inkubasi dia selama 1 kali 24 jam, kita lihat besoknya, dia bisa kembali ke morfologi normalnya, yaitu bentuk bintang. Itu kita bilang disagregasi kita berhasil. Nah, permasalahannya, kadang-kadang responnya sel tuh beda-beda terhadap merek enzim yang berbeda juga. Enzimnya, zat aktifnya sama, tapi mereknya beda. Itu aja bisa menyebabkan respon dari sel kita berubah gitu. Jadi kalau ditanya, kalau Mbak Risma nanya, taunya gimana, kita nyoba Mbak. Jadi kita baca dulu paper ya, kita baca paper, dari sana kan biasanya mereka akan ngasih, apa ya, mereka tuh akan ngasih tahu, kalau selnya pakai ini, medianya ini, itu biasanya mereka enzim disagregasinya pakai ini gitu. Nah, kita coba, belum tentu berhasil, tapi at least kita punya referensi. Gitu Mbak Risma. Intinya mah trial and error lah kalau di lab tuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mbak Risma juga kan ngerasain ya, kemarin waktu penelitian kan harus ada optimalisasi dan seterusnya gitu ya. Itu kan berarti emang apa ya, trial error itu tadi, kita nyoba memang. Gitu. Ada lagi teman-teman? Oke, belum ada. Belum ada, kita ini lanjut ke established cell lines. Jadi cell lines itu apa dulu gitu ya. Yang namanya cell lines itu adalah sel yang sudah disubkultur selama banyak kali gitu. Ibaratnya usianya udah panjang. Dan dia disubkultur terus. Fungsinya buat apa sih teman-teman? Fungsinya adalah supaya mereka tetap hidup. Jadi supaya apa ya? Kita tuh kalau yang namanya lagi kultur sel tuh pengennya kan produksi selnya banyak gitu. Nah, cara produksi selnya banyak gimana? Ya ini membuat cell lines supaya kultur kita makin banyak. Seperti itu. Kenapa perlu kultur yang banyak? Karena kan tujuan dari apa ya? Kultur sel, tujuan dari kultur sel itu adalah Mbak Shirley ada ya? Shirley. Oke, tujuan dari kultur sel ini biasanya kan Mbak Shirley kameranya kebalik, saya gatel. Iya Bu, ada. Oh enggak, maaf Bu. Kayak lihatnya jadi terbalik. Jadi tujuan dari kultur sel ini sebenarnya kan hasil akhirnya kalau yang saya lakukan dulu kan untuk terapi sel ya. Jadi sel yang sudah dikultur ini, misalnya dia sudah diklaim aman, kemudian dia respon terhadap obat dan seterusnya, maka ini harus dikembalikan ke pasiennya. Pasien di mana? Pasien yang tadinya sel ini saya ambil. Jadi ini ceritanya kayak personalized medicine tuh loh, pernah dengar nggak? Jadi obat-obat yang sudah bukan obat, terapi yang dipersonalisasi gitu. Jadi ada pasien jantung, dia operasi, kita ambil nih sedikit aurikelnya tadi, kita tumbuhkan, kemudian nanti sel yang sudah tumbuh sudah baik ini kita kembalikan lagi ke pasien itu. Jadi dari dia untuk dia, gitu. Jadi nggak antar selnya dari mana dikasihin ke siapa kayak gitu. Ini untuk meminimalisir rejection ya, penolakan dari sistem imun seperti itu. Jadi cara meminimalisirnya seperti ini. Nah, itu tadi ya. Jadi kenapa sih kita harus membuat sel lain supaya stok sel kita tuh banyak, karena tujuannya adalah untuk memberikan terapi itu tadi. Makanya perlu memperbanyak stok kayak gitu. Terus tujuan yang kedua tentu saja untuk membuat sel kita immortal gitu, biar selnya hidup terus. Karena kalau selnya nggak disubkultur, lama-lama mereka akan mati juga gitu. Sehingga harus disubkultur supaya menjadi immortal. Nah, tapi sel lain yang yang sudah established ya. Established itu dalam artian mereka tuh sudah ribuan pasase, sudah ribuan kali subkultur. Itu biasanya memang diambil dari tumor. Ini contohnya adalah HeLa. Pernah dengar nggak sel HeLa? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah? Kultur sel HeLa? Itu kultur sel kanker? Belum pernah, Bu. Belum pernah? Coba nanti pas belajar kultur sel ini, teman-teman baca ya. HeLa, nulisnya harus kayak gini. H besar, E kecil, L besar, A kecil. Kenapa?
Karena ini nama Singkatan orang, bukan? teman-teman. Hah? Saya kira singkatan, Bu. Iya, emang singkatan, tapi singkatan nama orang. Ini aslinya adalah namanya Henrietta Lacks. Jadi beliau dulu pasien ini punya tumor, kalau saya nggak salah tumor payudara ya. Dan dari situ pertama kalinya dilakukan pembuatan sel lain yang asalnya dari tumor payudara manusia. Jadi human cell line ini asalnya dari Henrietta Lacks. Tahu nggak yang kayak gini tuh punya background yang sangat menyedihkan gitu ya. Jadi Henrietta Lacks ini diambil selnya itu tanpa seizin dia gitu. Tanpa seizin dia nggak tahu selnya diambil dan dikembangkan sampai akhirnya kemudian diperjualbelikan. Ini sel ini kan diindustrialisasi. Sel ini diperjualbelikan. Marketnya global, nggak cuma nasional atau marketnya internasional ini. Sehingga pasti mereka-mereka yang punya sel ini, yang memproduksi sel ini profit dan royaltinya akan besar sekali. Tebak-tebakan, Henrietta Lacks-nya dapat nggak duitnya? Tidak. Nggak dapat. Dia nggak dapat. Bahkan saat itu dia aja nggak tahu. Sebenarnya kalau punya etika oke lah Henrietta Lacks-nya udah keburu meninggal, dia nggak sempat mencicipi royalti itu. Tapi kan anak turunnya masih, harusnya kan dikasihkan gitu kan. Tapi ternyata enggak juga. Inilah sedikit banyak cerita gelap dari dunia akademik atau dunia research itu kayak gini. Mereka royaltinya nggak dibagi, kemudian si Henrietta Lacks-nya ibaratnya nggak dapat apa-apa. Padahal bayangkan betapa banyak, jangankan uang ya, uang sudah pasti banyak karena industri-industri ini mereka semuanya kalau orang bilang big pharma gitu ya. Ini memang mereka tuh orang-orang yang punya uang banyak gitu. Tapi jangankan uang, berapa banyak sih pengetahuan yang kita dapatkan yang asalnya dari Henrietta Lacks ini? Berapa banyak eksperimen, berapa banyak artikel yang terbit karena Hela ini? Nggak terhitung loh sejak dia hidup sampai sekarang ini. Tapi ya itu, nggak ada royalti, nggak ada apa-apa, nggak ada bahkan ucapan terima kasih terhadap untuk keluarga atau anak turunnya. Ini ada bukunya ini, seru ini kalau baca bukunya. Anak-anaknya ngaku, mereka nggak pernah dapat apresiasi apapun dari boro-boro pemerintah ya. Institusi riset tuh nggak pernah ada yang ngaruh ke kalau bahasa Jawa nih gitu. Gitu. Intermezzo lagi soal Hela. Terus ada Trititri sama CHO, ini juga merupakan sel lain ya. Jadi kalau kita bicara sel lain, biasanya yang terpikir pertama kali adalah ada 4 teman-teman. Hela, Trititri, CHO sama WI38. Yang manusia ada Hela sama ini. Hela sama WI38. Kemudian ini dari tikus. Kalau yang ini tuh fibroblast tikus, yang Trititri. Kalau yang CHO ini adalah Chinese hamster ovary. Jadi ini diambilnya dari ovarium tikus. Chinese hamster ovary. Dia didapatkannya dari ovarium tikus. Kemudian dikulturkan dan dibuat sel lainnya. Nah, keempat jenis sel lain ini adalah workhorses-nya dari kultur sel. Workhorses itu maksudnya apa? Ini adalah motor atau mesinnya gitu. Orang penelitian pakai sel lain, itu pilihannya menggunakan 4 sel ini. Mau pakai Hela, mau pakai WI38, atau Trititri dan CHO. Jadi pilihannya 4 ini ketika orang penelitian menggunakan sel lain. Makanya dibilang dia sebagai workhorses-nya. Nah, kalau ini kan tikus ya. Tikus oke lah, nggak ada masalah ya insya Allah ya. Yang ini nih asalnya, ini tahun 62. Henrietta Lacks itu juga sekitar tahun 60-an, saya lupa tepatnya. Kalau yang WI38 ini juga diproduksi secara massal itu tahun 62. Asalnya dari mana? Paru-paru fetus. Ada perempuan Swedia yang dia melakukan aborsi. Saya kurang menangkap aborsinya itu dengan alasan medis atau dia memang memilih untuk melakukan aborsi atau tidak. Memilih untuk melakukan aborsi gitu. Nah, fetusnya umur 3 bulan. Fetusnya umur 3 bulan dan ketika kok saya lupa ya. Saya lupa dia udah berbentuk apa belum. Intinya sih masih kecil, masih berupa fetus ya, belum jadi janin. Terus dari fetus itu
yang akan jadi cikal bakal paru, sel paru-paru, itu mereka ambil dari institusi itu atau rumah sakit itu. Kemudian mereka kembangkan menjadi sel lain. Nah, sama seperti yang Henrietta Lacks ini juga nggak ada, si ibu dari fetus ini nggak dikasih tahu, kemudian keluarganya juga nggak ada yang tahu, juga nggak dapat royalti atau ucapan terima kasih apapun. Ini juga sama. Dari sini teman-teman ngerasa ya bahwa kalau berhubungan dengan manusia tuh akan ribet gitu loh. Apa-apa yang kita ambil dari manusia tuh semuanya punya harga. Jadi nggak bisa diambil begitu saja, ada prosedurnya seperti itu. Nah, keempat sel ini digunakan untuk berbagai macam penelitian ya. Contohnya adalah mempelajari mengenai regulasi siklus sel, kemudian membuat vaksin, terus membuat rekombinan protein dan seterusnya. Ini menggunakan 4 jenis sel ini. Bayangkan teman-teman, vaksin loh yang kita pakai sampai hari ini itu asalnya dari penggunaan HeLa, terus WI38 dan seterusnya gitu. Cuma mereka ya itu tadi kembali lagi nggak dapat apapun. Itu menyedihkan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kondisi fisik dan kimia dari area atau dari lingkungan sekitar sel tersebut. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena yang namanya kultur sel itu adalah kita berusaha untuk melakukan imitasi gitu ya. Kondisi in vivo ini diimitasi supaya bisa gimana ya? Intinya kondisi in vivo ini kita imitasi sesempurna mungkin supaya sel yang kita kultur ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, sel yang kita imitasi, kita berusaha untuk mengimitasi kondisi in vivo supaya bisa sempurna gitu untuk pertumbuhan sel kultur kita gitu. Nah, sehingga karena kita perlu kita perlu mengimitasi dengan sempurna ya, maka kita perlu aparatus, kita perlu alat-alat gitu. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama adalah inkubator. Inkubator ini digunakan untuk menginkubasi sel kultur kita, karena kan kita punya suhu ya, di kita suhu 37 derajat gitu ya. Nah, inkubator ini akan disetel dengan suhu sekian. Kemudian kadar oksigen dalam tubuh kita tuh misalnya berapa diaturnya. Tiap sel nanti akan beda-beda. Misalnya sel saya ini akan optimal di suhu di kadar oksigen 95% misalnya. Maka inkubator kita akan kita setel seperti itu. Suhu 37 derajat, kadar oksigen 95%, kadar karbon dioksida itu 5%, kayak gitu. Kemudian tentu medium, karena kultur sel ini bisa tumbuhnya dalam medium, maka ini juga akan menjadi aparatus yang sangat penting. Kemudian aparatus pendukung yang lain adalah misalnya, ini aparatus yang penting ya, yang ini perlu yang bentuk fisiknya ada gitu, inkubator, medium, sama kultur disk atau flask. Flask itu tempat untuk kita menumbuhkan sel kita itu. Terus hal-hal lain yang perlu diatur apa? Itu ada temperatur, pH, oksigen, karbon dioksida, kemudian tempat untuk anchoring. Anchoring itu apa ya? Tempat untuk nempel sel kita. Karena sel kita kan sel yang tipenya nempel gitu. Nah, itu harus ada tempat nempelnya dulu. Kemudian ada nutrien, vitamin, kemudian ada antimikotik dan seterusnya, ada hormon dan banyak hal lain gitu yang perlu kita perhitungkan. Oke, kemudian dari sini, dari alat-alat yang tadi sudah kita sebutkan, aparatus yang kita sebutkan, keperluan-keperluan yang kita sebutkan ini jadi kalau secara filosofi ini bukan hanya sebagai alat ya teman-teman, tapi ini sebagai jendela kita untuk melihat kondisi in vivo dalam tubuh kita tuh seperti apa. Kalau kita pengen lihat, kalian pernah membayangkan nggak jantung kalian berdetak itu kayak apa? Nggak pernah ya, karena nggak bisa ngelihatnya. Tapi dengan menggunakan sel kultur ini, dengan menggunakan kultur sel ini, kita bisa mempunyai deskripsi atau mempunyai bayangan, gambaran. Kayak apa sih kardiomyosit itu kalau berdetak
Kayak gitu. Jadi ini sebagai jendela untuk bisa melihat kondisi kondisi tubuh kita atau kondisi sel kita secara in vivo seperti itu. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ibu, izin bertanya. Monggo, monggo. Mbak Wiwin bukan yang tanya? Iya Bu, saya juga mau Oh, tanya. lah tadi siapa? Bentar, yang pertama dulu tadi. Khotim Bu. Oh iya, monggo Mbak. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Khotimatul Husna. Oke. Pertama, apakah semua sel yang ada di tubuh kita itu bisa dibuat kultur jaringan atau tidak? Kedua, kan tadi Ibu bilang kalau sel itu memerlukan media yang khusus setiap selnya. Itu apakah sudah ada semua medianya untuk setiap sel? Terus yang ketiga itu mengenai sel, kalau nggak salah sel line Ibu, itu kan di kultur banyak banget Ibu, itu ada batas maksimalnya atau tidak Ibu? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya, apakah semua sel itu bisa dikultur? Jawabannya bisa, Mbak. Kenapa saya bilang bisa? Karena ada teori yang mengatakan bahwa ada dua organ dalam tubuh kita. Ada dua organ dalam tubuh kita yang dinyatakan tidak bisa regenerasi. Yang pertama adalah jantung, yang kedua otak. Itu dibilang bahwa ini nggak mungkin regenerasi. Tapi kenyataannya ketika mereka dikulturkan, mereka bisa berproliferasi. Artinya, teori ini yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa berproliferasi, itu bukan berarti salah, enggak. Tapi berarti kedua tipe sel ini punya potensi gitu untuk diregenerasi gitu. Sehingga ini menyebabkan apa ya? Ini menjadi harapan gitu untuk penyakit-penyakit terkait dengan kardiovaskular dan juga terkait dengan demensia gitu ya, atau Alzheimer yang menyerang atau merusak sel-sel otak kita seperti itu. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Wong yang dua sel yang dibilang tidak bisa beregenerasi itu aja ternyata bisa kok gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sel lain terus-terusan gitu ya, Mbak Khotim ya? Iya Ibu. Kalau terus-terusan di apa? Kalau terus-terusan di subkultur gitu maksudnya? Iya Ibu, itu apakah ada batas maksimal atau tidak? Sebenarnya nggak ada, Mbak. Tapi begitu nanti kita melihat bahwa ternyata ada perubahan morfologi dari apa sel yang kita kultur itu biasanya pasasnya akan kita hentikan. Karena kalau sudah ada perubahan morfologi, berarti mungkin ada perubahan ini juga, ada perubahan secara genetik. Jadi sel lain itu, Mbak, kekurangannya, apabila suatu sel itu disubkultur secara terus-menerus, katakanlah sampai ribuan kali gitu ya, dia nanti akan mengalami apa ya, kondisi aberran. Kondisi aberran itu adalah dia nanti bisa tiba-tiba menjadi sel kanker gitu. Itu sehingga itu harus kita pastikan ketika kita menggunakan sel lain itu biasanya kita menggunakannya untuk keperluan penelitian. Jadi tidak untuk diaplikasikan atau dikembalikan atau dilakukan terapi gitu. Kita nggak pakai sel lain kalau terapi. Karena itu ada kemungkinan bahwa pada sel lain itu sudah ada kerusakan genomik gitu sehingga akan menyebabkan sel tersebut berpotensi menjadi kanker atau aberran seperti itu sehingga kita nggak menggunakan itu. Gitu Mbak Khotim? Iya Ibu, terima kasih. Iya, sami-sami. Mbak Wiwin? Iya Bu, saya izin bertanya Bu, kebetulan ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi kan Ibu sempat membahas tentang immortal sel lain gitu loh Bu. Nah, sel lain itu bisa menjadi immortal tuh karena apa? Lalu yang kedua itu tak terna dulu. Sel lain itu bisa menjadi immortal karena apa gitu ya? Ya, disebabkan karena apa? Gitu. Terus yang kedua, kalau dari yang saya baca tuh ada finite cell line Bu namanya. Jadi itu tuh yang
rentang hidupnya dalam kulturnya itu dibatasi. Nah, itu kenapa dan biasanya tuh digunakan buat apa, Bu? Kenapa sampai dibatasi gitu? Terima kasih, Bu. Oke, nggih, sama-sama. Jadi tadi berdasarkan saya kembali lagi ke Alexis Carrel tadi ya. Ingat nggak kamu Alexis Carrel? Apa tuh penelitiannya? Baru juga dikasih tahu udah lupa. Jadi dia tuh kan ingin membuktikan apakah kalau sel itu dikembangbiakkan secara in vitro itu akan bisa hidup selamanya enggak, atau dia tuh ternyata sama kayak kondisi in vivo bisa mati. Kita tuh bisa mati ya. Kita immortal apa mortal? Mortal, Bu. Kok ragu-ragu? Kita immortal apa mortal, Mbak Wiwin? Mortal. Mortal. Iya, Bu. kita mortal. Nah, Alexis Carrel tadi itu ingin membuktikan apakah sel itu kalau dikeluarkan dari dalam tubuh, berarti dipelihara secara in vitro, itu bersifat mortal atau immortal. Ternyata bisa immortal. Kenapa? Karena kalau di sel kultur, kita tuh selalu menjaga kondisi lingkungan sekitarnya ya. Setiap hari mediumnya diganti. Setiap hari dikasih growth factor, setiap hari dikasih vitamin. Terus kita cek kondisinya seperti apa. Sudah penuh, nanti kita pindahkan lagi. Jadi kita jaga gitu loh. Kalau kita bisa kayak gitu nggak? Nggak bisa, karena kalau ada penumpukan metabolit sekunder itu nyangkut di aliran darah kita sehingga kita mengalami penuaan. Kita nggak bisa di-refresh atau di-reset. Nah, kalau sel kultur itu bisa di-reset dengan menjaga medium tadi. Kondisi medium terus dengan menjaga sel ini supaya tidak terkontaminasi dan seterusnya. Itu bisa kita jaga. Sehingga dia nggak akan mengalami kematian. Kayak gitu. Ini menjawab pertanyaan yang pertama nggak, Mbak Wiwin? Terjawab, Bu. Oke. Terus yang kedua ya, kenapa harus ada finite ya? Kenapa harus ada finite? Ini contoh yang finite itu adalah sel line yang saya kerjakan. Yang infinite itu adalah sel line seperti HeLa, 3T3, CHO, WI38, itu semuanya infinite. Kenapa harus finite yang saya kerjakan? Karena saya tidak boleh menggunakan sel line yang infinite untuk ditransplantasikan ke pasien. Kenapa seperti itu? Karena kalau sel line itu sifatnya infinite, berarti dia ada potensi untuk menjadi tumor. Karena dia mampu membelah terus, berarti. Sedangkan kalau finite, dia tidak mampu membelah terus. Ada saatnya ketika nanti katakanlah ya, sel saya tuh pernah saya kultur sampai 20 kultur, jadi kultur ke-20 ya. Jadi kan gambarnya gini buat teman-teman yang belum pernah lihat apa kultur sel ya. Ini tadi saya punya jaringan, terus saya kultur. Ini flashku. Terus flashku penuh, karena dia ternyata berproliferasi. Nah, karena dia sudah penuh, maka aku akan ambil sebagian, Mbak. Aku pindahkan ke 3 flash. Itu subkultur pertama. Terus nanti dari yang penuh ini, dari subkultur, ini kan primary culture ya. Terus aku pindahkan ke 3 flash yang baru, ini namanya subkultur 1. Terus dari subkultur 1 ini, dia penuh lagi setelah 1 pekan. Aku pindahkan lagi ke flash yang baru. Ini namanya subkultur 2. Nah, ada tuh kemarin pasien yang dia tuh di subkultur baru 20 kali, selnya nggak mau membelah lagi. Dia kayak udah senescence gitu, capek, nggak mau membelah lagi gitu. Itu ada yang kayak gitu. Kalau ditanya kenapa, kita nggak tahu. Akhirnya kita waktu itu harus nyari rekam medisnya dia. Oh, ternyata dia punya diabetes, dia nggak pernah olahraga, dia konsumsi makannya ini, terus gaya hidupnya seperti ini gitu. Akhirnya kita bisa berasumsi dari situ. Gitu Mbak Wiwin. Menjawab nggak? Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sambil nunggu, saya presensi ya. Amelia Pratiwi ada? Nggak ada. Vivi Pratiwi? Ada, Bu. Hadir. Amelia Pratiwi, Bu. Amelia Pratiwi ada? Ada, Bu. Sekar Nabila?
Hadir, Bu. Mushab, Hadir, Bu. Mutiah, Hadir, Ibu. Ismi, Hadir, Bu. Dela, Ibu Dela hadir, tapi ini lagi di tempat KP, tadi Oke. lagi disuruh dulu. Oke. Karisma? Nggak ada. Tasya? Hadir, Bu. Nurul Hidayah? Hadir, Bu. Dede? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Nanda? Hadir, Bu. Shirley? Hadir, Bu. Sabrina? Nggak ada. Wafik? Hadir, Bu. Sabrina nggak ada ya? Hadir. Ayu Wulandari? Hadir, Bu. Vita? Hadir, Bu. Sonya? Hadir, Bu. Nadia Alfi? Hadir, Bu. Sabrina hadir. Siapa? Nadia Alfi ada? Nadianya izin, Ibu. Oke, Nadia nggak ada ya berarti. Nggak ada. Dwi Irianto? Hadir, Bu. Rina Ira? Hadir, Bu. Riesta? Hadir, Bu. Galuh? Hadir, Bu. Siska? Hadir, Ibu. Alia? Hadir, Bu. Dinda? Ada tadi. Hadir, Bu. Astri? Astri nggak ada? Oke, yang nggak ada berarti Astri, Nadia, Sabrina, Karisma ya? Ya, Bu. Siapa itu yang ada? Bu. Siapa? Mas Salsabila. Salsabila? Oh, Karisma ada? Oke. Ya, Bu. Ibu izin menyampaikan. Siapa? Heeh. Untuk Nadia, Nadia masih berduka. Ibu kemarin ayahnya baru meninggal dan dan hari ini baru dikebumikan jam 10. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Oke, di mana Mbak posisinya? Nah, hadir, Bu. Di mana Saya posisinya Sabrina. nih Mbak Nadia? Di Kota Gede, Bu. Nadia di Kota Gede? Iya. Oh, oke. Ibu izin Hadir, Bu. menyampaikan, Bu. Oke. Asri terkendala sinyal, Bu, dan masih di tempat KP. Oh, oke. Tadi kayaknya WA saya deh. Oke. Oke. Itu saya simpan, nggih. Bu, Mbak Sabrina hadir ya, Bu? Oke. Sudah dicatat. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bu, izin bertanya ya, Bu. Monggo. Tadi terkait ini, Bu, untuk kultur sel HeLa, kemudian T3 yang dari fibroblastikus, dari WHO yang ovarium tikus itu, Bu. Nah, itu tadi kan bisa digunakan untuk vaksin, kemudian dapat melihat juga terkait tentang siklus tikus nih, Bu. Nah, itu untuk kultur selnya itu sebagai bahan atau sebagai objek misalnya seperti itu, atau bagaimana nih, Bu? Saya masih kurang paham terkait itu, Bu. Oke, makasih Mas Ivaldo. Jadi kan yang namanya Baik, Bu. kultur sel, kita tuh biasanya punya alasan kenapa kita ingin mengkultur suatu sel gitu. Ada yang kayak saya kemarin pengen dijadikan untuk sumber terapi. Jadi sel itu mau kita masukkan gitu ya, kita kembalikan ke pasien yang memerlukan. Terus ada juga yang kita tuh mengkultur karena sel itu mensekresikan sesuatu yang kita perlu.
Contohnya misalnya kita pengen mengisolasi insulin. Nah, kita tuh ngambil dari, atau nggak usah insulin deh, kita pengen mengisolasi antibodi. Katakanlah kan orang lagi itu ya, nyari vaksin buat COVID misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu caranya adalah menggunakan kultur sel. Jadi nanti selnya itu akan diinkubasi bersama dengan antigennya. Antigennya itu siapa? Ya virus SARS-CoV-2 itu. Kemudian dari situ setelah diinkubasi, nanti sel yang diinkubasi itu nanti kan akan merespon dengan mensekresikan antibodi. Nah, antibodi itu yang kita perlukan. Nah, antibodi itu kemudian nanti diisolasi, Mas. Dari antibodi yang diisolasi itu, itulah yang akan digunakan untuk komersil, seperti itu. Gitu menjawab nggak, Mas Ivaldo? Baik, Ibu. Sampun menjawab. Terima kasih, Ibu. Oke, sami-sami. Lintang Aulia Agustin. Hadir, Ibu. Nuria. Hadir, Ibu. Oke. Putri Nabela. Hadir, Ibu. Wiswipa. Hadir, Ibu. Cucu. Hadir, Bu. Adila. Hadir, Bu. Hadir. Zenida ada ya. Diah Cahyani. Hadir, Bu. Galuh. Mana Galuh? Hadir, Ibu. Di manakah dirimu? Galuh Enggar ya ini? Umi Nadifatul? Hadir, Bu. Isma Sakinati? Hadir, Ibu. Arini Azahra? Hadir, Bu. Devanda? Hadir, Bu. Kurnia? Hadir, Bu. Nur Adiza? Nur Adiza? Dia nggak dengar. Ya ada, oke. Diah Ayu Nuraini? Hadir, Ibu. Oke. Nurul Aini? Nurul Aini nggak ada? Hadir, Oh Bu. ada, iya oke. Anissa Tri Utami? Hadir, Bu. Adelianti Pangestuti? Hadir, Ibu. Ada ya. Nur Adila Firdaus? Hadir, Ibu. Wiwin Ariesti ada. Clara Jelviora? Hadir, Ibu. Oke. Rimanisa Betari? Hadir, Bu. Karomah ada, Hatimatul ada. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Boleh? Tadi kan dijelaskan bahwa pada tahun 1970 sampai 1980 itu kan diproduksi antibodi dari hibridoma cell lines. Pertanyaan saya itu, antibodinya tersebut itu digunakan untuk apa? Kemudian saya izin bertanya, Bu, untuk hibridoma cell lines itu apakah didapatkan dari tikus seperti 3T3 dan CHO atau dari manusia seperti HeLa dan WI38 itu, Bu? Terima kasih, Ibu. Oke, kalau kalau antibodi ya, sebenarnya kalau antibodinya apa itu hampir semua antibodi produksinya seperti itu, Mbak Zenida. Jadi tidak khusus antibodi apa yang dihasilkan, tidak. Kalau antibodi khusus yang dihasilkan itu kan berdasarkan antigennya ya. Dia memberikan antigen apa, nah nanti sel tersebut akan merespon dengan antibodi tertentu sesuai dengan antigennya, seperti itu. Tapi karena kita bicara teknis, jadi hibridoma sel tadi pertanyaannya kan tadi hibridoma sel tadi memproduksi antibodi apa gitu kan? Nah, apa saja? Jawabannya apa saja? Karena yang ditekankan adalah tekniknya. Jadi teknik untuk memproduksi antibodi ini menggunakan sel hibridoma. Nah, kemudian kalau ditanya sel hibridoma itu apa, ini sebenarnya adalah gabungan ya, hibrid. Hibridoma itu gabungan antara sel beta dengan sel mieloma. Jadi
Sel beta itu kan sel yang memproduksi antibodi. Ingat nggak fisiologi? Sel beta itu yang memproduksi antibodi. Permasalahannya sel beta ini dia tuh finite cell line, jadi dia nggak bisa hidup seterusnya. Dia ada umurnya, ada expiration date-nya. Makanya dia harus digabungkan dengan mieloma, yang mana mieloma ini merupakan yang pakai mama, udah ikut biokes kan ya. Yang pakai mama ini biasanya dia kanker atau tumor. Tapi yang digunakan di sini adalah sel tumor. Kenapa seperti ini? Supaya kita dapat hibridoma. Yang hibridoma ini menghasilkan antibodi dan bisa hidup selamanya. Bisa dimengerti nggak? Tadi kita butuh antibodi. Yang bisa membuat antibodi itu sel beta. Sel B, maaf kok dari tadi saya bilang sel beta ya. Sel B yang bisa memproduksi antibodi itu sel B. Tapi sel B ini nggak bisa hidup selamanya. Padahal sel ini kan harus Padahal sel ini untuk memproduksi antibodi itu dia harus hidup selamanya gitu supaya kita bisa dapat antibodi yang banyak kayak gitu. Makanya kita gabungkan dia, kita fusikan dia dengan sel tumor yaitu mieloma sehingga kita mendapatkan sel yang memproduksi antibodi yang kita inginkan dan bisa hidup selamanya. Gitu, Mbak Zenida? Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu teman-teman untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita nanti masih ketemu lagi buat metopen ya, insya Allah ya. Semoga dikasih kekuatan suara saya, mau saya kembalikan dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Ibu.